Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Dr. Iketut Yode SPD MOr, Dr. Suratmin SPD MOr, Dr. Syarif Hidayat SPD MPD. Perkenalkan, nama saya IGD Putra Mahayuda, akan memaparkan tugas biomekanika olahraga. Yang pertama, momentum dalam dunia olahraga. Momentum menggambarkan jumlah gerak yang terjadi. Jumlah momentum yang dimiliki atlet bergantung dari besar massa tubuh atlet dan cepat atlet itu bergerak. Maka momentum adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan gerak yang secara sistematis ditulis dengan P sama dengan F titik V dalam kurung kilogram menit per detik kurung tutup, di mana P sama dengan momentum, M sama dengan massa atau kilogram, V sama dengan kecepatan meter per detik. Dengan demikian, dalam istilah mekanika, momentum selalu melibatkan adanya kecepatan dan massa dari atlet atau suatu benda. Seperti halnya pelari sprint yang tubuhnya besar dan mampu memiliki kecepatan lari yang sama dengan pelari yang lebih kecil, ukuran tubuhnya tentu memiliki momentum yang lebih besar. Demikian juga dengan seorang pelari yang memiliki massa tubuh yang kecil tetapi kecepatan larinya lebih tinggi akan memiliki momentum lebih besar. Momentum dan tuas. Pada awalnya sebuah tuas merupakan mesin sederhana untuk memindahkan dan mengubah energi mekanik dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tuas juga sering diartikan sebagai batang lurus dan keras yang berputar pada sebuah poros yang menghasilkan sebuah gerakan anguler. Sebenarnya di dalam tubuh manusia juga banyak diterapkan sistem tuas. Sistem tuas dalam tubuh manusia itu merupakan peran dari tulang keras sebagai batang lurus, otot sebagai gaya pergerak, dan sendi sebagai poros. Di samping itu, untuk dapat menjalankan fungsi tuas diperlukan juga adanya beban. Sebagai contoh, penerapan tuas adalah pada atlet dayung, di mana saat atlet tersebut mendayung, pergerakan lengannya berada pada lengan kiri dan sebagai tumpuan adalah lengan kanan. Serta gaya beban adalah air. Untuk dapat mengefisienkan gaya otot, maka dijauhkanlah antara tumpuan dan gaya penggerak, sedangkan gaya penggerak sebaiknya didekatkan dengan beban air. Terlihat pada gambar di bawah ini. Berikutnya, momentum dan impuls. Merupakan gaya otot yang harus dikerahkan pada saat seorang atlet bergerak atau mempercepat suatu benda yang memberinya momentum. Yang mana gaya yang dikerahkan atlet selalu memerlukan waktu. Jadi momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls momentum. Bunyi teorema adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Secara matematika, impuls adalah hasil kali antara gaya dengan waktu yang secara matematis dapat dituliskan dengan I sama dengan F titik alfa T dalam kurung Newton detik sama dengan NDT tutup kurung, di mana I sama dengan impuls, F sama dengan gaya, dan T sama dengan perubahan waktu. Pada saat atlet mengerahkan sejumlah gaya pada suatu objek dalam waktu tertentu, maka atlet tersebut sudah menerapkan impuls pada sebuah objek. Salah satu contoh
pada cabang olahraga bola voli. Pemain bola voli saat itu melakukan smash, yaitu mengayunkan lengannya jauh ke belakang. Dengan mengayunkan lengan atau bahu ke belakang dan mendorong ke depan, jarak lintasan pukulan akan meningkat. Meningkatnya jarak lintas pukulan akan meningkatkan waktu yang ditempuh sehingga impuls akan meningkat. Dalam hal peningkatan impuls, panjang jangkauan akan berperan dalam hal ini. Jangkauan yang lebih panjang akan meningkatkan jarak lintas pukulan. Tentunya berdampak lebih nyata terhadap lawannya. Terlihat pada gambar di bawah ini. Ini salah satu pukulan smash. Kemudian kekekalan momentum. Kekekalan momentum berlaku apabila tidak ada gaya dari luar, yaitu jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Adapun hukum kekekalan momentum sebagai berikut. Dua beban dapat saling bertumbukan. Jika kedua beban bermassa M1 dan M2 tersebut bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 apabila sistem yang mengalami tumbukan itu tidak mendapatkan gaya luar menurut persamaan 1-4, diketahui bahwa apabila F sama dengan 0 atau gaya sama dengan 0, maka alfa momentum sama dengan 0 atau momentum sama dengan konstan. Dengan demikian didapatkan bahwa jumlah momentum benda sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah momentum benda setelah tumbukan. Hal ini disebut dengan hukum kekekalan momentum. Seperti terlihat gambar di bawah ini. Sebelum tumbukan, pada saat tumbukan, sesudah tumbukan. Contohnya penerapan dalam kehidupan konsep kekekalan momentum seperti orang lompat dari perahu, yang dimana momentum perahu itu mundur ke belakang dengan momentum orang yang melompat ke depan. Sekian presentasi dari Tiang. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.